Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dakwah, kembali lagi bersama kita pemuda-pemudi ya, pemuda-pemudi Islam ya kita ya. Iya. Pemuda-pemudi Islam ya, yang tentunya anti maksiat nih kita ini. Karena kan kita tukang dakwah. Karena kita KPI. Karena kita KPI. Nah, jadi di sini kita tuh bakal membahas bagaimana surat Yusuf itu menjadi ahsanal qosas atau sebaik-baiknya kisah dalam Al-Quran. Dan kita bakal membahas inti dan makna surat Yusuf itu apa, sehingga bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi bahan kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan. Bagaimana Yusuf itu sabar terhadap saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf itu bijaksana dalam menentukan suatu masalah, dalam apa ya, kayak memecahkan masalah, bukan memecahkan masalah, apa sih? Mencari solusi. Mencari solusi itu bagaimana bijaksana Nabi Yusuf itu. Jadi di sini kita bakal bahas itu. Nah, sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih sama dua narasumber kita yang tentunya ganteng dan cantik. Boleh perkenalan diri dulu, mulai dari antum. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Syam. Perkenalkan, nama aku Naura. Nah, jadi di sini kita bakal membahas seperti apa yang tadi saya bilang. Jadi intinya kalian dengarkan dengan baik-baik karena tentunya ini isinya materinya daging semua ini. Iya gak sih, Syam? Ya, Karena emang bener-bener penting banget gitu dan wah banget. Nah, kita untuk di sesi ini kita mungkin sesi pertanyaan ya. Jadi saya bertanya, kalian menjawab. Nah, untuk yang pertama, seperti yang kita tahu, Al-Quran dan komunikasi itu adalah pintu untuk memahami wahyu. Nah, dalam surat Yusuf ini, untuk Syam deh, saya ingin bertanya. Mungkin kalau Naura boleh jawab juga bisa, bantu Syam. Ini Kan- nanti sistemnya kita tektokan aja. Ya, tektokan aja. Jadi yang pertanyaan pertama, sebagai pembuka, bagaimana Al-Quran itu dapat dikaji dari aspek komunikasi? Syam, Bagaimana Al-Quran itu dapat dikaji? dari aspek komunikasi. Kalau menurut sehemat pandangan aku ya, Al-Quran itu kan banyak di dalamnya tuh. Aku pernah dengar berapa persen dari Al-Quran itu adalah kisah. Nah, Ya. di dalam kisah tuh kan ada interaksi antara satu orang dengan orang lain. Artinya ada orang yang berkomunikasi secara interpersonal. Artinya lebih dari tidak dia sendiri gitu loh. Nah, menurut aku dari banyaknya kisah itu bisa jadi suatu landasan atau contoh yang bisa diambil gimana sih cara berkomunikasinya para nabi, gimana sih cara komunikasi yang baik versi Al-Quran yang seharusnya kita sebagai pemuda Islam nih yang harusnya kita tahu tuh komunikasinya sahabat-sahabat dulu gimana. Para nabi yang Allah aplikasikan namanya atau Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Nah, jadi bisa landasan kita, jadi contoh kita. Salah satunya kita bahas surat Yusuf ini. Oh, berarti jadi komunikasi ini menjadi jembatan antara wahyu dan realitas manusia gitu. Jelas dong, jelas. Saling terhubung gitu. Oke. Wah, keren juga ya. Sedikit dia saling, kalau tadi tuh kemarin sempat disinggung juga sama Bu dosen Ibu Rofiah. Jadi antara Al-Quran, wahyu, komunikasi itu saling terintegrasi gitu loh. Saling ada terkaitannya. Nah, gitu Kak Atash. Berarti semuanya itu ada komunikasinya ya? Ada komunikasinya. Berarti kita tidur ada komunikasinya dong? Ada komunikasi non verbal. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait jenis-jenis komunikasi dan dalam surat Yusuf. Kan Nora? Oke. Untuk pertanyaannya, bisa dijelaskan jenis-jenis komunikasi yang muncul dalam surat Yusuf tersebut? Oke, ini aku izin menjawab ya, Kak. Ya. Tentunya di dalam surat Yusuf ini tuh kayak akan ragam komunikasi nih. Banyak banget ragam komunikasi dalam surat Yusuf ini. Nah, contohnya yang pertama itu ada komunikasi interpersonal. Nah, di mana di dalam surat Yusuf ini ada dialog antara Nabi Yusuf dan ayahnya yang menceritakan tentang mimpi. Oh, ayah itu Nabi Ayub ya? Yakub. Sorry. Ya. Nah, di komunikasi ini tuh penuh dengan rasa empati dan juga rasa kepercayaan, Kak Syam. Nah, yang kedua juga itu ada komunikasi persuasif. Nah, mungkin kalau teman-teman semuanya pernah mengkaji surat Yusuf, itu ada kisahnya yang istri Al-Aziz yang mencoba untuk membujuk Nabi Yusuf. Oh, ini Zulaikha. Ya, Ya. Zulaiha. Yang merayu kan sih? Ya, yang menggoda. Itu menunjukkan bahwa komunikasi yang syarat akan kepentingan godaan. Terus yang ketiga itu ada komunikasi
komunikasi konflik itu kita bisa dilihat antara dialog Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah itu tuh penuh dengan kecemburuan, terus manipulasi pesan juga di dalam komunikasi itu. Yang terakhir itu ada komunikasi dakwah antara Nabi Yusuf dan juga pemuda di penjara, dua pemuda yang ada di penjara. Nah ini tuh sebelum menafsirkan mimpi, beliau mengajak dua pemuda itu untuk tauhid terlebih dahulu gitu pas. Jadi namanya komunikasi dakwah yang terakhir. Oh, berarti jadi setiap bagian kisah itu memiliki tujuan komunikasi yang berbeda dong? Ya benar, dan juga di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa sangat realistis gitu, menggambarkan dinamika komunikasi manusia. Nah, yang paling membekas tuh ini ya, yang Nabi Yusuf jatuhin ke sumur sih. Sama Iya. saudara-saudaranya. Kalau aku yang lebih ngena itu yang bikin takjub itu yang ini tuh, yang para wanita-wanita kerajaan dihadapi dengan dikasih pekerjaan motong buah. Oh, aku tahu itu, Nah itu motong buah. Terus ketika mereka lagi motong buah, Nabi Yusuf dikeluarin. Maksudnya Nabi Yusuf itu dipanggil untuk berhadapan untuk untuk memperlihatkan dirinya di depan para wanita-wanita yang lagi motong buah itu. Sampai-sampai tangannya tuh kepotong sama pisau, saking terpesona dengan Nabi Yusuf. Insya Allah. Tuh, bayangin. pengen ya jadi kayak Seganteng Nabi Yusuf. apa Nabi Yusuf. Seganteng saya. Tapi dan itu juga ternyata Nabi Yusuf tuh juga punya hasrat sebenarnya, punya kemauan untuk melakukan hal itu. Tapi karena dia ada keimanan yang begitu besar, dia mengakui ini akhafullah, akhirnya dia membatalkan itu semua, membatalkan rasa itu, gitu. Terus bagaimana kisah Nabi Yusuf itu dapat diklasifikasikan dalam metode dakwah? Kayak kan ada dakwah bil hikmah, bil mauidul hasanah, terus bil jadil hasan, bil jadil hasan. Itu gimana, Syar? Kalau bil hikmah ya, artinya kan kita harus pahami dari kisah itu tersebut kan. Ya. Contoh kisah dari Nabi Yusuf yang ketika dia mau ditarik sama Zulaiha. Ya. Nah, ya kan. Dalam keadaan mereka memang berada di satu kamar. Ya nggak sih? Iya. Mereka berada di satu kamar. Tapi si Zulaiha, Nabi Yusuf itu karena dia nggak mau, dia keluar. Dan sebagai pembuktian ketika si Zulaiha menyalahkan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf yang dibilang sebagai tersangka yang menggoda duluan, tapi ada pembuktian kalau di belakang baju Nabi Yusuf tuh sobek kan. Nah itu menurutku itu salah satu contoh dari bil hikmahnya. Sebagai contohnya itu. Terus jadilhum billati hiya ahsan itu lebih ketika Nabi Yusuf divonis untuk masuk penjara, Ya. kan masuk penjara kan ya ceritanya tuh. Iya, iya. Penjara, dia tidak memperdebatkan itu, tidak mempersalahkan itu. Dia serah pasrah ke Allah, kalau itu memang takdirnya buat masuk penjara, dia bakal terima. Artinya di situ ada komunikasi yang tidak menaikkan egois satu sama lain. Emang bisa aja kan Nabi Yusuf membela diri, dia nggak melakukan hal itu, tapi karena dia paham konsep jadilhum billati ahsan, dia untuk menurunkan egoisnya, dia ikutin cara Allah untuk memberi dia pelajaran yang lebih banyak lagi, kayak gitu. Berarti sabar banget ya Nabi Yusuf ini. Insya Allah. Berarti dakwah itu gak selalu dengan ceramah ya. Berarti bisa melalui sikap atau dialog gitu. Iya dong, pasti. Nah, terus hikmah dan kedudukan surat Yusuf dalam dakwah Nabi Muhammad. Berarti hikmah besar dan kedudukan surat Yusuf dalam perjalanan dakwah Nabi itu apa? Nabi Muhammad. Oh, dalam kedudukan surat Yusuf terlebih dahulu ya. Ya. Karena surat Yusuf ini tuh diturunkan di masa yang dimana itu sangat berat bagi Rasulullah, yang bisa disebut tahun kesedihan. Ya. Nah itu surat Yusuf turun pada saat itu. Dan juga surat Yusuf ini sebagai penguat psikologis dan spiritual juga. Nah itu bukan bahwa penderitaan itu bukan tanda dari kegagalan dakwah. Terus juga untuk hikmah-hikmahnya itu ada banyak. Yang pertama, bahwa kesabaran ini menuju kemuliaan. Jadi kesabaran ini bukan berarti kita gagal.
Seperti itu. Kalah bukan berarti Ya, jelek kan ya? ya. Terus yang kedua itu rencana Allah ini sangat melampaui rencana manusia. Betul Yang banget, terakhir, dakwah ini menentukan waktu, keteguhan, dan juga keikhlasan. Nah, poin pentingnya, surat Yusuf juga menunjukkan bahwa cerita itu adalah metode dakwah yang paling efektif. Iya kan? Iya. Karena sangat menguras emosi audiens dan juga sangat membekas dalam ingatan kita semua. Seperti itu. Masya Allah banget ya, luar biasa banget nih diskusi kita nih sore ini. Kita tuh belajar kayak surat Yusuf tuh bukan sekedar apa ya, bukan sekedar kisah masa lalu gitu, tapi kayak paduan komunikasi gitu loh. Wah, banyak Apalagi banget. komunikasi lintas zaman kan. Faktornya banyak banget. Dan yang paling yang bisa aku cerna ya, selain tadi yang udah kita sebutin, koreksi kalau salah, tapi aku kayak menganggap di dalam kisah Nabi Yusuf itu ada faktor-faktor asasiah loh. Ya, Sasya. Maksudnya itu ada faktor-faktor politiknya loh teman-teman. Salah satu contohnya apa coba? Ketika Nabi Yusuf dibawa kabur atau dilarikan atau dibawa ke hutan sama saudara-saudaranya, karena kan ada faktor kecemburuan. Ya. Terus Nabi Yusuf itu istilahnya dilenyapkan. Nah, dari ayahnya. Karena ada faktor-faktor kecemburuan itu. Nah, itu menurut aku salah satu contoh hikmah dari kejadian itu, ternyata ada sangkut pautnya dengan politik. Nah, tapi bukan berarti itu hal yang baik, justru itu hal yang buruk. Kayak gitu. Sebenarnya banyak lagi, kalau teman-teman nanti boleh kaji, boleh pelajarin, boleh otodidak, boleh datengin dosen pembimbingnya buat cari tahu tentang apa aja dalam kandungan itu. Masya Allah, keren banget ya surat Yusuf ini. Insyaallah. Tapi saking kerennya kita gak sadar nih waktu kita bentar lagi asar ini. Boleh part 2. Mungkin nanti kita adain part 2 lah ya. Terus terima kasih kepada Syam dan Naura telah memaparkan terima kasih. hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berpengetahuan luas, dan sangat-sangat berguna banget buat kita yang ingin belajar bagaimana cara bijaksana, cara sabarnya Nabi itu kayak gimana. Mungkin kita gak bisa mencontohkan, kita gak bisa melakukan seperti sabarnya Nabi, tapi kita tuh kayak berusaha gitu loh menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Ini seperti itu. Mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena kita juga sama-sama belajar di sini. Jadi saya Akasyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.